Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Nenek 80 tahun ini buka warung mie dan laris manis. Dilarang masuk dapur pembeli ngeyel. Ternyata, pernah kalian melihat resto yang menjual makanan siap saji ramai dikunjungi pembeli? Lantas kerap merasa penasaran bagaimana si owner membuat resep rahasianya. Apakah ada resep khusus atau cara membuatnya? Ia membuka sebuah warung mie baru. Warungnya ini laku keras. Rasa masakannya pun sangat enak dan membuat ketagihan. Tapi tahukah kamu, kalau mau makan mie buatan Nenek Ija, ternyata membutuhkan perjuangan? Satu harinya Nenek Ija hanya menjual 100 mangkok mie, tidak lebih dari 1 mangkok pun. Banyak orang yang kemudian berkomentar, nenek ini sungguh mengesalkan, sengaja menyusahkan konsumen yang ingin membeli mie. Percuma rasanya enak, kita tidak usah kesini lagi ya. Tapi setiap harinya tetap saja banyak orang yang mengantri dari pagi untuk menikmati mie buatan Nenek Ija. Nenek Ija yang melihat antrean itu merasa sangat senang. Saya tahu banyak orang ketagihan. Suatu kali, ada seorang konsumen yang membeli 1 mangkok mie dan kemudian diam-diam menyelinap menuju dapur. Nenek Ija yang melihat hal itu langsung mencegatnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak baca bahwa dilarang masuk ke dapur?" Konsumen itu menjawab, "Aku cuma mau tambah 1 mangkok mie lagi. Memangnya apa yang disembunyikan di dapur sampai-sampai semua orang tidak boleh melihat ke dalam?" Nenek Ija berkata lagi, "Kamu bicara sembarangan, restoran mana yang memperbolehkan konsumennya dengan mudah untuk masuk ke dapur? Apalagi di sini, bagaimana kalau kamu mencuri resep rahasianya?" Semakin Nenek Ija berusaha mencegah orang masuk ke dapurnya, orang-orang malah semakin penasaran. Ada yang bilang pernah mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam. Mereka kemudian membulatkan tekad untuk meluruskan semua kabar yang beredar ini dan ingin memaksa untuk melihat apa isi dapur Nenek Ija sebenarnya. Mereka lalu mendatangi warung mie Nenek Ija. "Kami semua penasaran dengan isi dapur nenek. Pokoknya hari ini kami harus masuk dan melihatnya." Selesai mereka mengatakan kalimat itu, tiba-tiba dari dapur terdengar suara seorang wanita yang menangis. Nenek Ija bergumam, mengapa dia harus menangis sekarang? Dengan enggan Nenek Ija membuka pintu dapur. Seketika orang-orang itu melihat seorang wanita yang sedang membuat adonan mie sambil menangis dan menyanyikan lagu yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba ada seseorang yang berkomentar, "Mana bisa mempekerjakan orang gila di dapur?" Nenek Ija menjawab, "Ia berasal dari desa yang sama denganku. Tahun lalu suaminya meninggal dan dia sangat terpukul. Tapi mie buatannya sangat enak, karena itulah aku membuka warung mie ini. 100 mangkuk mie yang dijual per hari itu semua dibuat dalam pengawasanku dan aku jamin semuanya aman. Semua mie yang dijual itu adalah mie yang dibuat saat dia belum menangis, jadi benar-benar aman. Resep mie ini adalah ia dan suaminya yang menemukan, sehingga ketika membuat mie ini, ia bisa tiba-tiba teringat suaminya yang sudah meninggal. Ia akan langsung menangis. Karena itu aku membatasi hanya menjual 100 mangkok saja per hari. Mie yang kena air mata ini tidak akan aku jual kepada kalian. Lihat saja, semuanya aku buang ke sini." Nenek Ija kemudian menunjukkan sebuah tempat sampah besar yang berisi banyak adonan mie. Apakah kalian tahu bahwa hidupnya berkekurangan? Ia masih harus membesarkan anak-anak. Sehingga memohon kepada aku agar membuka sebuah warung mie dan aku pun setuju. Sekarang nasib warung ini akan aku serahkan kepada kalian semua. Apakah masih akan buka atau malah tutup? Sebenarnya, Nenek Ija bahkan tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari warung mie ini. Orang-orang berkata, "Mie hari ini kami memang tidak mau makan, tapi besok dan seterusnya kami masih akan datang ke sini untuk makan." Begitulah warung mie itu tetap buka dan ketika anak itu tumbuh besar, Nenek Ija dan wanita itu menutup warung mie. Sebelum pergi dari sana, anak wanita itu membungkuk pada orang-orang dan berkata, "Terima kasih." Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.